dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Laut sudah disertifikatkan, sungai sudah disertifikatkan. Adanya sidak dari Gubernur Jawa Barat ke Bekasi, tiba-tiba ada wacana bahwa rumah-rumah di sekitar bantaran sungai harus dibongkar untuk mencegah banjir. Apakah ada dasar hukumnya? Dan siapa yang harus mengganti rugi rakyat yang sudah mungkin tinggal di situ anak beranak? Dan selanjutnya, kalau laut dan sungai sudah disertifikatkan, kapan langit dan angkasa akan disertifikatkan? Inilah Hot Room, laut dan sungai sudah disertifikasi, angkasa kapan disertifikatkan? Kaget-kaget, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dikejutkan dengan lahan di bantaran sungai di Kali Bekasi, wilayah Sungai Cikeas dan Cilengsi yang telah berubah fungsi menjadi permukiman. Penemuan ini terjadi saat sedang dilakukan peninjauan proyek normalisasi sungai. Daerah aliran sungai yang seharusnya dijaga sebagai area konservasi ini bahkan telah memiliki sertifikat hak milik pribadi. Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Nusron Wahid menjelaskan, status tanah di bantaran sungai hingga garis sempadannya akan dikembalikan menjadi tanah negara. Tidak hanya kegiatan normalisasi dan pelebaran sungai yang diharapkan tidak terhambat oleh masalah sertifikasi, dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat pun harus teratasi. Selama kepemilikan lahan yang didapat melalui GIRIK dan dokumen sejenis ini mampu ditangani. Apa yang membuat maraknya izin kepemilikan pribadi di bantaran sungai ini bisa terjadi? Bagaimana bisa semua disertifikasi? Padahal daerah aliran sungai ini seharusnya dijaga sebagai area konservasi. Apabila benar rumah-rumah penduduk di bantaran sungai akan dibongkar untuk mengatasi banjir, maka bakal banyak pekerjaan dari para pengacara akan terjadi gugat-menggugat. Dan untuk itulah pengacara selalu perlu minum kopi luwak hitam premium agar tetap saraf Anda siap untuk berperang di pengadilan. Ya, kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman selalu segar dalam ribuan perkara selama 38 tahun. Oke, Pak Bayu. Ya. Bapak ini kepala Pusat Studi Agraria. Oke. Ada nggak dasar hukumnya untuk mengatasi banjir rumah-rumah penduduk di sekitar sungai mau dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat? Ya, kita punya peraturan tentang sungai dan di situ menyebutkan bahwa ada wilayah yang namanya bantaran. Itu ada peraturan garis sungai sempadan. atau undang-undang? Kalau tidak salah dia peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah nomor 3. Jadi undang-undangnya belum ada? Saya tahu saya undang-undangnya belum ada. Undang-undangnya tentang sumber daya air memang. Sumber daya air itu bukan bantaran sungai, sumber daya air berarti sumbernya air. Iya, ya, tetapi kalau bicara sungai karena kita sudah punya peraturan pemerintah tentang sungai tadi ya, nomor 38 tahun 2011. Di situ disebutkan bahwa ada bantaran yang memisahkan antara ekosistem air sungai dengan ekosistem daratan. Ya. Gunanya adalah untuk mengatur agar yang ekosistem air dengan daratan ini tidak terjadi masalah. Oke. Nah, ketika persoalannya di atas bantaran sungai itu ada bangunan, Ya. disitulah mulai kita bicarakan kenapa bisa ada bangunan di atas sempadan sungai itu. Ya. Harusnya sempadan itu fungsinya tidak boleh ada fungsi lain selain untuk si sungai itu sendiri. Ini kalau kita bicara peraturan pemerintah tentang sungai, Bang. Ya. Kapan itu peraturan keluar? 2011. 2011. Ya. Sementara
jauh sebelum 2011 sudah banyak benar rumah di seluruh Indonesia di sekitar sungai dibangun rumah penduduk. Benar nggak? Betul, ya. Tapi kan juga kalau kita bicara yang lebih jauh ke belakang, kita punya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Di situ disebutkan bahwa tanah itu juga punya fungsi sosial untuk kemaslahatan umum, untuk kepentingan umum. Nah, saya kira kalau kita bicara tanah sebagai sempadan sungai itu, disitulah kita bicara kepentingan publik di dalam republik ini seperti apa. Jadi Anda setuju idenya Gubernur Jawa Barat, rumah-rumah di sempadan sungai akan dibongkar walaupun sudah punya sertifikat? Ya, kita perlu lihat bagaimana land historinya, cerita sertifikat itu bisa terbit di atas sempadan sungai. Anggap sudah terbit lah. Sudah terbit sertifikat? Sudah terbit, kan udah terbit katanya temuan. Dan itu di bantaran sungai. Dan itu saya yakin bukan 100-200, bisa ribuan rumah. Anda setuju dibongkar rumahnya? Saya setuju dibongkar, tapi skenarionya tetap memperhatikan hak asasi subjek agraria yang melekat dengan hak atas tanah di situ. Memperhatikan apa? Ya, negara punya uang untuk bayar ganti rugi. Nah, itu persoalannya, Bang. Nanti kita cek dulu. Kalau saya begini ya, cerita bagaimana sertifikat itu bisa diterbitkan, kan sudah ada panitia A sebelum sertifikat tanah itu terbit. Nah, panitia A itu ada dari BPN, dari dinas-dinas terkait, tata ruang, dan seterusnya. Baru nanti panitia itu mengeluarkan BAP. Nah, saya juga mau cek bagaimana sejarah agraria sertifikat tanah di atas bantaran sungai itu kok bisa ada. Gitu. Ini pertanyaan yang menarik bagi kita. Seharusnya kan sebelum negara memberikan hak atas tanah, panitia tadi melakukan kajian tentang yang namanya data fisik dan data yuridis. Data fisik lokasinya dilihat, kemudian titiknya di mana, lalu data yuridisnya apakah sudah sesuai dengan tata ruang kita. Kalau wacana Gubernur Jawa Barat ini diterapkan, menurut Anda ada berapa ribu rumah daerah Puncak, daerah Bogor, daerah Bekasi yang harus dibongkar dan dibatalkan sertifikatnya? Ya, mungkin hampir 1000-an lebih itu kalau kita bicara dari hulu sampai ke hilir yang ada Anda di yakin Bekasi. Dengan saya mau tanya ke anggota DPR. Panggilannya namanya konstitusi Pak. Keren banget namanya. Pak Yuda atau Pak Jam ini? Saya Rifki. Oh, Rifki ya. Soalnya panjang banget nih, keren. Bapak setuju ribuan rumah di bantaran sungai akan dibongkar sebagai wakil rakyat? Saya memposisikan diri di sini sebagai Ketua Komisi 2 DPR, Bang. Komisi 2 DPR ini punya tugas konstitusional menjalankan seluruh fungsi parlemen dalam urusan pertanahan dan tata ruang. Prinsip dasarnya adalah pembatalan sertifikat sebagai alas hak sempurna atas kepemilikan tanah, baik milik perorangan maupun badan hukum, itu hanya bisa dilakukan melalui dua mekanisme yuridis. Yaitu? Yang pertama adalah memohon kepada Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN. Yang tentu di internal juga ada sejumlah prosedur dan pengaturan hukum untuk bisa memastikan apakah layak atau tidak dibatalkan. Dan yang kedua melalui PT UN. Nah, saya menyarankan kepada seluruh pejabat publik, jangan terlebih dahulu beropini sebelum ada landasan yuridis untuk membatalkan. Yang paling tepat menurut pandangan saya, siapapun orangnya, karena ini case Jawa Barat hanya satu case. Ini bisa diikuti oleh banyak case di Indonesia. Saya orang Banjarmasin, orang Kalsel. Saya ini orang sungai. Sungai melulu ya? Saya hidup dari bantaran sungai. Rumah kami pasti di tepi sungai, karena sungai itu dulunya adalah jalur utama kami untuk terkoneksi antara satu dengan yang lain. Belum ada darat. Rumah kami menghadap sungai gitu. Nah, yang belakangan kita dipaksa menjadi orang darat. Jadi yang awalnya jadi beranda depan dipaksa jadi dapur, jadi beranda belakang gitu. Nah, kembali dalam mekanisme pencabutan sertifikat hanya ada dua mekanisme. Saya sarankan melalui PT UN agar ada proses hukum yang bisa melegitimasi pandangan, pikiran, termasuk kepentingan publik, public interest oleh pemerintah untuk kemudian kita membatalkan sertifikat. Tapi sebelum ke arah itu kan teknis pelaksanaannya, Tun. Ada nggak, berdasar nggak wacana untuk membatalkan sertifikat? Dan dasar hukumnya ada nggak? Kalau secara zaglek, implisit, jelas bahwa pelarangan penerbitan
sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan di atas sungai dalam undang-undang nggak ada. Yang ada di atas adalah kalau di bantaran sungai? Bukan, termasuk di bantaran. Ya. Yang ada itu adalah pada level peraturan. Jadi di undang-undang tidak ada? Tidak ada. Okay. Baik undang-undang pokok agraria, Ya. undang-undang sumber daya air. Ya. Yang ada adalah pada level peraturan di bawah undang-undang. Ya. Apakah itu peraturan pemerintah termasuk peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Karena sekarang sungai itu menjadi domain seperti jalan. Ya. Ada sungai nasional, ada sungai provinsi, ada sungai kabupaten kota yang itu dianggap sebagai sebuah aset negara. Ya. Jadi perdebatannya menurut saya satu soal dasar hukum, yang kedua mekanisme hukum pembatalan. Ya. Nah, Komisi 2 DPR RI mensupport sepanjang memiliki landasan yuridis yang tepat dan mekanisme hukum yang tepat. Seperti kasus pagar laut yang juga kami support kepada Menteri untuk melakukan hal tersebut. Tapi kan untuk pembatalan, kan nggak mungkin pemerintah yang dulu membatalkan ketun, rakyatnya yang membatalkan, yang memohonkan. Boleh dong menurut saya kalau misalnya si gubernur merasa karena gini, RT RW kan yang menerbitkan pemerintah. Ya. Oke, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Bisa jadi atas dasar landasan RT RW rencana tata ruang wilayah baik provinsi, kabupaten, kota ini tidak sesuai. Ya. Lalu atas dasar itu kok ternyata ada sertifikat, maka ketidaksesuaian antara dua fakta hukum ini, antara RT RW yang juga berbentuk peraturan hukum ini baik perda maupun undang-undang dengan kemudian sertifikat ini kita bawa ke pengadilan biar kita uji. Tapi Komisi 2 sejauh ini sudah ada kesimpulan nggak bahwa ada dasar hukumnya untuk membatalkan sertifikat jujur di bantaran sungai? Jujur Komisi 2 DPR RI belum melakukan sidang atau rapat apapun terkait ini. Ini kan case satu provinsi, maaf Bang, kita kan bekerja Republik Indonesia. Jadi kita menelaah masalah ini. Mungkin anggota kami di Dapil Jawa Barat akan segera turun bersama Kakanwil ATR BPN setempat dan kami minta kepada mereka untuk nanti menyampaikan kepada pimpinan bagaimana hasil terkait dengan dua hal, fakta yuridis dan fakta empiris yang ada di. Oke, jadi DPR Komisi 2 belum menyimpulkan apakah landasan hukumnya kuat untuk membatalkan sertifikat di bantaran sungai. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Kembali lagi di Hot Room, wacana untuk membongkar ribuan rumah penduduk di bantaran sungai untuk mengatasi banjir. Dimulai dari wacana dari Gubernur Jawa Barat. Pak Yayat, Anda sebagai pengamat tata kota, Anda setuju? Pertama begini, kita harus lihat kronologisnya dulu. Tadi kan perdebatannya pada tanahnya itu legal atau tidak legal. Kalau sudah legal ada sertifikat. Kedua dia punya KKPR enggak, izin untuk mendirikan bangunan. Jadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi ketika seseorang akan bangun harusnya ya orang lihat rencana tata ruang. Apakah tempat itu boleh atau tidak untuk dibangun. Nah pertanyaannya yang paling mendasar, hampir rata-rata di daerah itu tidak banyak RDTR-nya, rencana detail tata ruang. Salah siapa itu? Nah itu tadi kita kembalikan kepada pemerintah. Jadi orang membangun bukan gara-gara salah rakyatnya, memang di... Ya itu persoalan paling mendasar. Jadi ketika saya bermohon ya untuk mengajukan permohonan mendirikan bangunan kesesuaian itu, harusnya yang memproses itu mencek dulu sertifikat Anda benar nggak? Benar. Kemudian dilihat peta, petanya sesuai tidak peruntukannya, bisa dibangun atau tidak. Karena fakta ini bukan hanya pada rakyat, pengembang juga begitu. Yang besar-besar itu semuanya banyak di sempadan. Kasus di Bekasi itu hampir sempadan sungai kena. Dan itu ditembok oleh pengembang. Nah ini kan yang terjadi bukan hanya pada yang kecil, yang besar pun melakukan hal yang sama. Nah jadi pertanyaannya, apakah pengembang yang kira-kira secara legal formil dia punya izin, dia punya itu tepat nggak lokasi itu? Nah pertanyaannya kalau dia tidak tepat bisa dibongkar karena tidak memberi. Kalau orang sudah punya sertifikat hak milik sudah 20 tahun, masih pantas nggak disebut tepat atau tidak? Nah pertanyaan kembali Bang, kalau dia punya sertifikat itu haknya dia, tetapi yang menjadi masalah bangunan dia itu legal dalam arti ada izin dan tidak izin. Yang menjadi masalah sekarang adalah
hampir rata-rata kemungkinan besar ya, itu tidak ada izinnya karena status tanahnya itu juga menjadi persoalan besar. Nah, kalau fakta yang kita temukan sekarang, tadi juga barusan saya diskusi, sekarang itu diaku katanya kata Pak Menteri, Pak Nusron bilang itu HPL nanti atas nama negara. Diberikannya ke siapa? Diberikannya ke Badan Balai Besar Sungai. Kembali kita tanya tadi Pak Bayu mengatakan sungai kita pun dibagi seperti jalan, sungai nasional, sungai provinsi, kota. Yang menjadi masalah sekarang, ketika ada sungai nasional seperti ditemukanlah di Depok atau di Bogor, di mana daerah itu nggak bertanggung jawab. Itu sungainya, sungai nasional, nggak bisa kita otak-atik. Bagaimana pengawasan, bagaimana penindakannya, mungkin menertibkan, iya. Yang menjadi catatan kita adalah bagaimana kalau bangunan itu sudah lama terbangun. Secara kemampuan ekonomi mereka tidak tahu. Rata-rata tidak tahu. Rata-rata itu tidak kan tahu. yang di bantaran sungai itu adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi Anda setuju dibongkar atau tidak? Nah, ini pendekatannya kembali. Tujuan intinya apa? Kalau sudah dibongkar, ada pengganti atau tidak? Saya bilang kalau dia masih kekuatan hukum, tetap harus diakui dan dihormati. Yang menjadi masalah digunakan atau tidak untuk dibangun. Karena banyak juga orang yang memiliki kalau dibangun tidak bisa. Kalau tidak izin ya, harus ada izinnya dulu terkait dengan KKP. Karena banyak juga, ada orang punya tanah di tepi sungai, saya lihat Bang, dia tidak bangun, tapi tanah dia pakai untuk dihijaukan dan sebagainya gitu. Oke, Pak Ahmad Nur, gimana? Seolah-olah seperti jadi 1-2, kalau DPR masih netral. Ya. Anda setuju rumah rakyat yang sudah ribuan itu di sungai seluruh Indonesia dibongkar? Banjir di Bekasi disikapi secara heroik oleh gubernur, tetapi dengan cara yang tidak tepat ya menurut saya. Tidak tepat menurut Anda? Tidak tepat dalam arti ini semua yang ada di bantaran sungai akan direlokasi. Pertanyaannya relokasi itu juga membuat persoalan. Orang mau direlokasi kalau dekat situ. Nah biasanya pemerintah, kasus pemerintah DKI misalkan relokasinya jauh. Sehingga banyak orang yang nggak mau ke rumah susun. Dia sudah nyaman punya lingkungan di situ. Benar. Jadi ini satu persoalan yang panjang sebetulnya, tapi solusinya kok sangat sederhana. Normalisasi sungai. Nah, menurut saya kalau konteks Bekasi ya, kalau saya lihat buka-buka lagi sejarah Bekasi, ini kan Bekasi ini salah satu contoh yang paling bagus Bang. Bagaimana tata ruang itu tidak konsisten dan kacau. Tahun 90-an dibuatlah Jababeka Real Estate Industry, MM 2001 misalkan. Itu kan seolah-olah menjadi pusat kawasan industri. Kemudian banyak juga industri yang ada di bantaran sungai dengan alasan karena mereka ingin mengambil suplai air di sana. Nah kemudian berubah lagi menjadi kawasan pemukiman. Banyak pemukiman. Kalau sudah ada sertifikat hak milik dan ada IMB-nya, itu ngapain? Ya kalau nih. Ya kalau seandainya ini sudah ada IMB-nya dan sebagainya, ya kemudian negara harus mengakui itu sebagai tidak boleh dibongkar. Private property. Tidak boleh dibongkar. Kecuali kita mengadopsi sistem sosialisme gitu ya. Anda setuju tidak boleh dibongkar? Ya nggak boleh karena itu hak pribadi. Ya gimana Pak ahli pertanahan? Tidak boleh dibongkar. Kalau dua sudah punya sertifikat dan ada IMB-nya, tidak boleh dibongkar. Sertifikat itu kan bukti hak atas tanah seseorang subjek di atas tanah itu. Ketika negara ingin membongkarnya, merelokasi, ganti rugi atau kati untung, ada mekanisme yang berlaku. Misalnya kita punya peraturan pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah nanti di situ ada mekanisme ketika bagaimana negara memerlukan tanah sementara di atas tanah itu sudah ada hak orang di situ. Ini tidak bisa dihilangkan ini. Nah kembali lagi apakah negara punya resources besar untuk melakukan relokasi ini dengan cara... Menurut Anda punya? Menurut saya kalau melihat konteks sekarang ini kan kita bicara keterlanjuran Bang. Negara sudah terlanjur puluhan tahun dan dalam tanda kutip saya menyebutnya kok ada pembiaran. Gitu. Ada pembiaran. Oke, saya mau tanya ke Pak Rifki, Ketua Komisi 2. Dengan kondisi politik di mana sekarang ini Pak Prabowo menekankan melindungi rakyat kecil. Anda yakin Presiden Prabowo akan mendukung rumah-rumah di bantaran sungai akan dibongkar? Kecuali itu merupakan proyek strategis nasional. Kecuali yang betul-betul dengan proyek itu juga kita akan menyelesaikan persoalan dasar rakyat. Contohlah banjir misalnya Kalau itu tidak dibongkar, maka banjir akan terus-menerus terjadi dan akan lebih banyak orang yang dikorbankan. Saya setuju. Tapi sepanjang kemudian belum ada satu putusan pengadilan dan mekanisme hukum yang membuktikan
bahwa seorang pejabat publik atau pejabat negara layak untuk membatalkan satu alas hak sempurna atas tanah, menurut saya ini berisiko hukum yang sangat besar bagi pejabat itu. Dan ketidakadilan. Betul. Tapi begini ya, saya ingin tambahkan Mas Rifki. Persoalannya tuh Bekasi memang kalau kita lihat dari peta, itu memang kawasan untuk menampung banjir. Banyak sekali rawa di situ. Dan persoalan ini yang kemudian kalau seandainya kita tidak segera atasi ya, secara keteledoran dan keterlanjuran tadi, banjir di Bekasi semakin hari akan semakin besar. Apalagi kita ini puncaknya. Jadi Anda mau mengatakan, oke lah untuk Bekasi bolehlah dibongkar, untuk yang lain jangan. Persoalan saya begini, kita harus berani mengatakan bahwa yang sudah terlanjur itu ditetapkan bagaimana aturan main yang jelas. Dan kemudian ada kompensasi yang diberikan. Saya setuju kalau itu PSN, bahkan itu nggak usah pakai pikiran panjang. Karena Bekasi itu udah salah lokasi. Rumah-rumah, mall termasuk industri yang ada di sana itu sudah salah. Orang itu statusnya adalah rawa kalau kita lihat di peta Belandanya. Saya tidak mau terjebak pada case ya. Walaupun Bang Hotman ini memulainya berpikirnya kan induktif ini. Dari satu case kemudian baru kita bicara policy. Saya ingin konsisten pada level policy saja. Pada posisi pengawasan saya dan fungsi legislasi yang saya punya di DPR gitu. Prinsip dasarnya, apakah itu Bekasi, apakah itu Banjarmasin, apakah bahkan suatu hari Merauke gitu. Sepanjang kemudian itu dihajatkan untuk kepentingan publik, kepentingan umum yang lebih besar, negara silahkan lakukan dan saya yakin seluruh mekanisme hukum yang berlaku akan membela negara. Tapi kalau kemudian kita hanya dengan satu semangat menyelesaikan satu masalah, yaitu banjir, tetapi kemudian kita tidak taat pada prosedur, saya khawatir ini menimbulkan masalah yang baru. Gitu. Itu aja kata kuncinya bagi saya. Jadi saya sepakat betul kalau memang kenyataannya di lapangan bahwa itu sangat dibutuhkan, kita akan dukung negara dan Komisi 2 akan berada di belakang itu karena Komisi 2 punya kewenangan dalam tanda kutip untuk melakukan pengawasan terhadap Kementerian ATR BPN. Karena salah satu cara pembatalannya kan oleh Menteri ATR BPN. Anytime saya bisa panggil Menteri ATR BPN untuk membantu pejabat itu. Sepanjang kita semua punya keyakinan hukum bahwa fakta-fakta hukum itu betul-betul dibutuhkan. Ini Bang, satu lagi kan gini. Kita akan lanjutkan lagi sesudah yang berikut ini ya. Kita akan lanjutkan lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Kembali lagi di Hot Room. Halo saudara-saudara kita yang hidup di bantaran sungai. Pada saat ekonomi lagi susah, bahkan sekarang ada wacana untuk membongkar rumah saudara. Sangat memprihatinkan. Maka saya sarankan kepada saudara-saudara saya di bantaran sungai, jangan lupa minum kopi luwak hitam premium. Kalau Anda sudah stres gara-gara mendengar wacana rumah Anda akan dibongkar gara-gara di bantaran sungai, hibur diri Anda dengan kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris. Ya, Pak Yayat gimana Pak? Sebetulnya kasus Bekasi ini beda tipis dengan kasus yang di Jakarta. Jakarta itu mau menormalisasi saja sampai sekarang belum selesai. Apakah mau dibuat, boleh nggak? Oke, Bekasi aja deh karena memang sudah sangat rumit gitu loh. Boleh nggak begitu? Sebetulnya kalau Bekasi itu belum tersentuh sampai sekarang. Oleh apa? Oleh program yang serius dibandingkan dengan Jakarta. Kalau Jakarta tuh saya ingat banget ya. Ketika akan dilakukan normalisasi di zamannya Ahok, itu sempat ada wacana untuk menyiapkan 50.000 unit rumah susun yang akan dijadikan pengganti bagi mereka yang kena program normalisasi. Nah sekarang kan pertanyaannya dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah. Kalau pusat, dia akan mengintervensi membantu teknisnya. Kami bangunkan tanggulnya. Tapi warganya itu tanggung jawab daerah. Nah ini menjadi masalah. Fiskal daerah sangat berbeda dengan Jakarta. Nah, jadi pertanyaan tadi mau dibongkar atau tidak itu kembali kepada persoalan kapasitas fiskalnya ada atau tidak. Sebetulnya kalau demi menyelamatkan pasti itu harus dilakukan, tetapi dengan catatan pendekatan secara sosialnya, ekonominya harus juga diperhatikan. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah berapa besar sebetulnya rencana kebijakan ini dengan keseriusan pendanaannya. Saya ingat sebetulnya tahun yang lalu, beberapa tahunnya sebelumnya Pak Dedi, itu sebetulnya intervensi pusat ada rencana untuk melakukan pembenahan.
Katanya pusat 5 triliun, daerah 5 triliun, sharing. Ternyata tidak sanggup. Jadi wacana-wacana... Dulu aja tidak sanggup. Tidak sanggup. Apalagi sekarang. Nah itu tadi kan. Gimana Pak Ahmad Nur? Dulu aja tidak sanggup pemerintah menyediakan. Makanya apalagi sekarang. Pak Gubernur, Pak Deddy Mulyadi itu salah kalau hanya mengunjungi Menterian ATR. Harusnya mengunjungi Pak Prabowo. Ya. Agar dijadikan ini satu normalisasi yang komprehensif tadi. Nah saya ingin ngasih catatan sedikit Bang. Bahwa masalah banjir ini jangan kita anggap sepele lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah ekstrim hujannya. Ya. Tadi di Bogor sudah sangat ekstrim. Dan ini kalau nggak kita cepat preventif, bagaimana caranya untuk mengatasinya? Tentunya nggak bisa dikasih kepada pemerintahan daerah sanksi. Jadi Anda setuju Ini harus caranya dianggap harus sebagai dengan pembongkaran? isu nasional. Sebagai isu nasional, tadi kalau Pak Rifki mengatakan kalau ini statusnya sudah ada di PSN, kan kalau ada PSN ini gampang Bang. Bongkar atau direlokasi, dananya ada, ganti ruginya jelas. Mengatasi banjir bukan hanya sekedar normalisasi sungai. Ya. Itu kecil sekali. Tetapi kita harus bicaranya adalah komprehensif. Iya, oke lah. Fokus dulu kepada isu. Iya. Sekarang ini kacau balau, anggaplah kacau balau. Tapi sudah waktunya nggak rubah di bantaran sungai harus dibongkar. Terlepas dari sebuah kebobrokan yang lain. Sudah waktunya atau tidak? Ya kalau mau bongkarnya ada dananya sih boleh. Tapi ada ini dananya ini nggak? kan masalahnya nggak punya dana. Nggak punya dana? Nggak punya negara. Jadi ini. Anda setuju belum waktunya? Ini belum saatnya untuk mengatasi pembongkaran. Ada cara-cara yang lain kita bisa lakukan. Itu masih wacana juga? Yes. Gimana Pak DPR? Ada dananya nggak untuk kalau harus dibongkar ini ribuan rumah? Ada dananya nggak? Atau itu terlalu mimpi? Kemandirian fiskal Jawa Barat itu cukup tinggi. Ya. Dia di atas 70%. Artinya pendapatan asli daerah berbanding dengan transfer dana APBN ke provinsi itu jauh lebih besar, dia punya uang sendiri dibanding APBN. Oke. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran yang sekarang sebetulnya paling banyak menimpa nih di pusat ya, di APBN dengan Impres nomor 1 tahun 2025, Jawa Barat sebenarnya tidak terlalu banyak terganggu ruang fiskalnya. Jadi kalau alasannya uang, saya mungkin berpikiran positif Gubernur Deddy Mulyadi masih punya kemampuan fiskal untuk Artinya bahwa Jawa Barat sanggup untuk mengganti rugi rumah-rumah yang dibongkar di bantaran sungai? Harus ditetapkan betul secara teknis dan dipastikan betul secara teknis apakah dengan pembongkaran itu masalah banjir terutama Bang ya, dan pelanggaran tata ruang itu betul-betul akan teratasi. Karena kalau tidak, kalau gini kita bicara topik tentang penggunaan fiskal ya, karena kalau tidak kita akan menggunakan uang bertriliun-triliun rupiah untuk satu kepentingan yang pasti akan mengalahkan program-program lain gitu. Dan kita tahu ekonomi sekarang di luar soal APBN APBD sekarang sedang susah. Rakyat perlu banyak stimulan kebijakan fiskal yang saya kira mungkin harus dipikirkan ulang. Apakah itu harus segera diperuntukkan atau masih bisa didelay atau dicicil? Gitu. Prinsip dasarnya bagi kami sepanjang itu memiliki dasar kepentingan umum yang sangat kuat, Komisi 2 DPR RI mendukung. Kalau betul tadi Adinda bilang ada 1.000 rumah, dari 1.000 rumah misalnya 300 rumah kita cabut sertifikatnya. Dengan 300 rumah dicabut sertifikatnya, kita pindahin ke tempat lain, harus ada kajian kan? Bahwa dengan normalisasi 300 rumah itu kemudian debit air yang sekarang sebutlah 500 metrik kubik per detik, itu bisa turun jadi 150 metrik kubik per detik. That's kan harus ada kajian. Berarti harus ada kajian menurut saya sebelum rakyat diusir, dibongkar, begitu. Ya gimana nih Pak Ahmad Nur, Anda kan kajian tuh pengamat kepentingan publik. Berapa lama? Sementara banjir besok akan terjadi. Ini tapi dibandingkan dengan anak beranak di situ, cucunya. Kalau mau menyelesaikan banjir besok juga nggak bisa. Membatalkan sertifikat juga nggak bisa dalam satu malam. Ada yang namanya sesuatu yang kita bisa normalisasi dalam arti normalkan aturannya. Tapi ada yang sifatnya adalah extraordinary. Dibutuhkan yang namanya diskresi. Nah, diskresi inilah kita bisa melihat. Ya, yang kita lihat kewenangan yang kemudian diperlukan, ya kan, executive order. Anda tega gak? Di situ sudah anak beranak, cucunya di situ, ribuan penduduk. Anda tega nggak mengusir mereka? Enggak, kalau saya poinnya bukan itu, Bang. Ini ada satu kondisi kedaruratan di mana banjir terjadi. Banjir kan cuma sekali setahun. Loh enggak, yang abang bilang sekali setahun itu salah, paradigma salah. Karena sekarang ini sudah mulai rutin dan mulai berdekatan. Karena ekstrimnya tadi, saya kira ini juga jadi isu global ya Bang ya.
Nah, pertanyaannya adalah gimana sih solusinya? Seperti ini misalkan, dananya nggak ada. DPR juga mengatakan selalu banyak kajian. Nah, makanya tadi saya bilang kenapa dia harusnya Pak Gubernur harus menghadap Pak Prabowo dulu. Prabowo bilangnya gimana nih diskresinya, kewenangannya. Kalau seandainya Pak Prabowo bilang oke, ini adalah masalah urgen, oke kita jadikan ini PSN. Saya kira normalisasi yang tadi Cilengsi dan Cikeas emang nggak pernah disentuh Bang dalam 10 tahun terakhir. Nah, inilah kemudian waktunya kita untuk menyentuh juga karena tadi keperluan yang mendesak. Sehingga nggak perlu lagi yang namanya kajian. Toh penetapan PSN juga kan kajiannya berubah-berubah. Kalau mau jujur Mas Rifki mungkin ikutin. Ketika Pak Menko menetapkan beberapa proyek PSN, kan berubah-berubah. Setahun itu bisa berubah revisi. Jadi nggak saya ada kira masalah, tapi yang dibutuhkan penting tetap satu harus ada kajian. Tidak ada masalah kajian berubah karena debat intelektual itu ada masalah. Tapi itu, kalau enggak, jangan sampai kita saya orang hukum, saya sama dengan Bang Hotman bicaranya sama. hanya kajian dan kajian. Mas, diskresi di dalam ilmu hukum dan ilmu peraturan perundang-undangan tetap harus ada cantolan norma. Jadi tidak ada diskresi itu atas dasar kemauan sepihak seorang pejabat negara, nggak ada. Loh, bukan. Entar. Tadi saya memahaminya, Mas Ahmad Nur menganggap kalau ini normanya terbatas, kita bisa terobos norma bikin diskresi. Mas, diskresi dalam hukum administrasi negara tetap harus ada norma dasar yang menjadi dasar seorang pejabat membuat diskresi. Enggak, nah, sekarang saya mau tanya. Soalnya tadi Anda mengatakan selalu kajian. Ya kita tahu kajian itu butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini rakyat menunggu di luar sana. Tapi kan dibandingkan dengan keluarga yang sudah anak beranak tinggal di situ, wajar dong dibuat di pengkajian sebelum orang-orang diusir. Pengkajian tuh bisa lama. Saya ini dosen 11 tahun, saya cerita. Kenapa pengkajian tuh lama di lembaga riset dan di perguruan tinggi? Itu karena memang by program. Tapi kalau kita mau bikin cepat bisa. Maksud saya begini, normalisasi itu kan tidak harus kemudian kita membongkar dulu misalkan. Misalkan normalisasi adalah membersihkan dulu tanah-tanah ataupun sampah-sampah yang ada. Ya, ini debat kita, Bos. Debat kita ini adalah enggak, maksud saya gini. Sertifikat tanah udah ada, lalu kita mau cabut atau tidak. Yang saya bilang, silahkan mekanisme hukumnya ada, tetapi betul-betul dipastikan jangan sampai kemudian pencabutan yang diperbolehkan oleh hukum itu justru tidak berfaedah terlalu jauh. Apa dasarnya untuk membuktikan itu? Nah, kita harus buktikan bahwa itu untuk kepentingan umum. Untuk bisa membuktikan kepentingan umum, nggak bisa cuma baca norma dan ketentuan pasal-pasal. Harus ada penguat secara ilmiah untuk membuktikan itu. Kira-kira gitulah. Terima kasih, kita istirahat dulu. Jadi sekarang jadi perdebatan apakah ada landasan hukumnya atau hanya dasar diskresi kebijaksanaan individu dari pejabat. Ketemu lagi di Hot Room. Keren ya? Terakhir keren ya? Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Ketemu lagi di Hot Room. Terlepas dari pro dan kontra, apakah ada landasan hukum untuk membatalkan sertifikat tanah milik penduduk di bantaran sungai? Pertanyaannya adalah kepada Pak Bayu, apakah sudah sedemikian mendesak sehingga harus tahun ini rumah penduduk dibongkar? Wah, kembali tadi ya, saya kira kalau untuk soal pembongkaran, nampaknya perlu perlu baseline mapping yang betul-betul di atas sempadan sungai tadi. Kita kan sekarang belum punya data dasar berapa tanah-tanah di sempadan sungai itu yang sudah bersertifikat, bangunannya berapa yang sudah ada IMB, siapa yang sudah punya hak atas tanah. Dan tadi Bang Hotman, saya termasuk orang yang jangan kita melupakan sejarah bahwa proses terbitnya sertifikat itu ada proses panjangnya. Benar. Dan ada pertimbangan-pertimbangan tadi di situ. Nah, saya minta misalnya mari kita cek berita acara BAP di Panitia A. Bagaimana sejarah agraria kok bisa di atas sempadan itu dibeli atas tanah. Terlepas dari teknis seperti itu, tolong dijawab ini karena kesimpulan terakhir. Sudah waktunya enggak untuk dibongkar tahun ini rumah-rumah di sempadan sungai? Kalau untuk pembongkaran tahun ini saya kira tidak mungkin karena kita harus realistis. Pak DPR, Pak Rifki, bagaimana pandangan Bapak? Apakah sudah waktunya atau perlu kajian atau jangan gara-gara ambisi seorang gubernur agar terkenal
Saya yakin gubernur ini teman saya. Periode lalu saya bareng-bareng di DPR. Dia punya interest publik yang sangat kuat. Sepanjang itu untuk interest publik dan dia taat pada prosedur peraturan perundang-undangan, lakukan aja. Silahkan. Tapi dengan situasi sekarang, sudah waktunya nggak dilakukan? Itu pertanyaannya. Nggak ada masalah. Silahkan dia lakukan, tapi dia kan harus tahu konsekuensi satu kebijakan. Ya, salah satunya adalah dia harus mengeluarkan budget yang cukup besar. Harus siap uang ganti rugi. Betul. Dan kadangkala soal harkat kemanusiaan tidak selesai dengan uang. Benar. Dia juga harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan beban hukum. Demo. Tapi seorang pejabat memang harus berani mengambil risiko, dan sepanjang risikonya terukur, silakan. Pak Yayat, sudah waktunya nggak dengan segala kompleks begini, banjir di mana-mana, sudah waktunya nggak rumah penduduk sertifikatnya dibatalkan, diusir, anak beranak udah di situ? Saat sekarang sebaiknya ditunda dulu. Sampai kapan? Pertama begini, mereka yang jadi korban banjir itu memerlukan pemulihan. Artinya mereka sekarang mengalami trauma. Untuk memulihkan ekonomi sudah berat, mengalami kerugian. Pertanyaannya sekarang aja, angka kerugian itu total katanya hampir mencapai 3 triliun. Ada nggak kompensasi yang diberikan? Sementara tidak ada kompensasi, kalau mereka harus digusur, itu kan berarti sepertinya lepas tanggung jawab atas kesalahannya itu. Nah, yang kedua, saya fokus pada sertifikat tadi bukti. Kasus ini bukan hanya pada persoalan di bantaran sungai. Selama proses sertifikat itu diakui secara hukum dan tidak ada ganti rugi misalnya, kita menemukan jalan tol aja pernah ditutup oleh ahli waris yang merasa belum mendapatkan ganti rugi. Ini kan menunjukkan bahwa selama ada bukti hukum kepemilikan dan tidak ada penggantian, no way. Harus diselesaikan dulu. Dan itu pasti jangka panjang karena ternyata sudah banyak yang punya sertifikat di bantaran sungai. Dan proses pengadilan pun cukup panjang. Kalau selama ada gugatan, sulit dieksekusi. Pak Ahmad Nur, gimana? Anda di pihak rakyat atau di pihak siapa? Normalisasi sungai itu adalah satu pekerjaan panjang. Sehingga ini saya kira tidak perlu terburu-buru. Tetapi manakala memang sudah ditemukan banyaknya. Jadi begini, padanan sungai ini kan daerah yang seksi secara properti, Bang. Jual apartemen riverside, harganya naik. Di pinggir sungai itu riverside naik. Menurut saya begini, kita harus membedakan, secara public policy dibedakan. Rakyat kecil jangan diganggu lah. Rakyat kecil jangan diganggu. Jangan diganggu lah. Yang tinggal di bantaran sungai kan rata-rata kecil. Iya, maksud saya kan bisa dipetakan dulu nih. Dipetakan dulu dengan baik, mana wilayah-wilayah yang sebetulnya ini kan ekonomi rakyat saja dan udah puluhan tahun tradisi. Mana yang kemudian ini dikembangkan baru secara jor-joran. Dan ini belum 5 tahun terakhir, belum 20 tahun terakhir, kan bisa dipetakan. Kemudian masing-masing peta itu dicarikan solusinya. Kalau seandainya memang diketahui ada daerah-daerah tertentu, kan kita ini tahu lah, Bang. PUPR atau yang menerbitkan sertifikat kan tidak selalunya bersih. Pagar laut aja ada sertifikatnya, itu kan menunjukkan satu sinyal bahwa ada permainan gelap. Nah, saya kira ini momentumnya, apa yang disampaikan oleh Pak Dery itu, ini momentumnya untuk meneliti permainan gelap itu di mana. Nah, saya kira permainan gelapnya nggak mungkin di rakyat kan, karena rakyat nggak bisa biayain permainan gelap ini. Jadi mulai diidentifikasi, dan saya kira kalau ini udah diidentifikasi, baru kemudian diambil tindakan hukum. Kalau misalkan sertifikatnya memang tidak benar, ya dibatalkan. Sesuai dengan topik diskusi kita malam ini, laut sudah disertifikasi, sungai sudah disertifikasi. Menurut Anda, angkasa dan langit kapan akan disertifikasi? Kalau ada permainan gelap, saya yakin akan ada sertifikasinya. Permainan gelap itu yang harus kita bongkar, Bang. Jadi, Anda setuju nggak? Angkasa di sekitar Kemayoran disertifikasi atas nama Hotman gitu. Setiap kali kita main layangan masuk dalam angkasa orang lain, kita bayar. Nah, begitu. Tapi ada aturan mengenai drone. Ya, saya kira ada aturan drone itu. Angkasa itu juga ada wilayah-wilayahnya ya. Iya, makanya. Ya, itu kan diatur supaya tidak ada satu pengambilan informasi. Boleh nggak dibikin? Boleh nggak? Saya mau tanya, Pak. Dari segi tata kota. Boleh nggak dibikin fondasinya satu, tapi di apartemen di angkasa gitu loh. Kayak lainnya. Jadi sebetulnya kan menurut Undang-Undang Sumber Daya itu udara, bumi, bawah darat itu memang ada ruang yang bisa dikelola. Misalnya contoh kan pengaturan penerbangan. Dia tidak bisa disertifikasi tapi dikelola. Pengaturan ruang udara.
Jadi sertifikasi kan pada hal yang melekat dalam hal ini. Kan dia melekat pakai tiang ke bawah. Itu rumah susun masuknya. Tiangnya satu tapi kokoh banget. Dia udah fondasinya kuat tapi di atas apartemennya di langit itu. Di angkasa. Anda setuju? Agak berat itu Bang. Iya kan? Laut sudah disertifikasi, sungai disertifikasi. Kapan langit dan angkasa itu pertanyaannya? Iya. Bang, itu kekosongan hukum. Kekosongan hukum. Yang akan menjadi inspirasi bagi para pengguna properti masa depan. Jadi mungkin 5-10 tahun lagi kita akan tiba-tiba bahwa angkasa di atas di sekitar Monas sudah disertifikatkan. Indonesia memang sangat hebat, ya. Jadi kira-kira DPR akan menentang nggak kalau Gubernur Jawa Barat melaksanakan itu pembongkaran belum ada persiapan yang matang? Sepanjang tidak didasarkan pada satu landasan yuridis yang kuat dan atau satu putusan pengadilan. Ya, kalau landasan yuridis kan belum ada yang kuat, hanya peraturan pemerintah, di undang-undang nggak ada. Padahal dia punya sertifikat berdasarkan undang-undang agraria, ya kan? Ya, kita ingatkan gubernur untuk tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, itu yang kita harapkan. Jangan tergesa-gesa, ya. Anda setuju Pak Bayu? Ya, kalau saya tadi tetap berdiri di atas dasar bahwa tanah di sempadan sungai itu adalah ruang common pool resources yang memang dia tidak bisa diperuntukkan untuk fungsi lain selain menjaga sungai itu sendiri. Ya. Jadi kalau kalimatnya kalau bisa katanya jangan dipilih pembongkaran, tetapi merelokasi, menormalisasi sesuai dengan peruntukan ruang. Mari kita buka misalnya RDTR, tadi Pak Yayat sudah singgung soal RDTR. Jawa Barat itu RDTR-nya kan baru selesai 17%. Ya. Artinya bagaimana kita bisa mendetailkan tata ruang? Tata ruang ini kan kiblat pembangunan kita. Ya. Kalau kita sudah komit dengan tata ruang seperti ini, jangan komat Anda kami. mengatakan seperti dari Pak DPR tadi, memang harus ada perencanaan yang matang. Harus. Jangan langsung demi karena popularitas langsung dibongkar, begitu? Jika banjir di Bekasi adalah akibat, maka buruknya tata kelola mulai dari hulu, tengah, dan di hilir. Ini kan kita baru bicara hilir, Bang. Itu adalah penyebabnya. Nah, masalah ini harus diselesaikan secara holistik, tidak parsial. Dan saya setuju dengan Pak Ahmad bahwa ini orkestrasi besar. Tidak sekedar ATR BPN, tidak sekedar pemerintah daerah, tetapi semua para pihak terkait, misalnya Balai Wilayah Sungai dan seterusnya itu PUPR bertanggung jawab. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Jadi sepertinya kesimpulan adalah sebelum Gubernur Jawa Barat melaksanakan idenya untuk membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai, perlu dilakukan feasibility study yang sangat matang dan juga pendanaan untuk ganti ruginya. Dan para warga di sekitar bantaran sungai, ini adalah suatu resiko yang Anda akan hadapi mungkin cepat atau lambat. Dan satu lagi adalah kita harus juga siap-siap menerima kemungkinan angkasa dan langit akan disertifikatkan. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Yuk Pak, sini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Nyaman berpuasa dengan Kopi Luwak. Selamat berpuasa ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.